Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Guys, zaman sekarang cara memadamkan api udah nggak cuma pakai air dari atas atau bantuan alat apar saja ya. Ada beberapa cara unik nih yang teman-teman perlu ketahui. Mau tahu apa saja itu? So inilah guys, beberapa cara terkeren dan juga terunik saat memadamkan api yang menyala besar. Nomor 7. Menggunakan foam. Di bandar udara itu ada tempat yang namanya hanggar guys, di mana berfungsi untuk menyimpan helikopter ataupun pesawat kecil seperti ini. Nah, karena dianggap sebagai tempat penting, tentunya keamanan mereka juga perlu diperhatikan apabila sewaktu-waktu ada kebakaran dong. Nah, dari sekian banyak cara, ternyata memadamkan api di hanggar ada yang unik banget loh. Soalnya mereka nggak pakai air, melainkan menggunakan foam seperti ini guys. Nah, sebenarnya foam atau busa merupakan senjata utama dalam memadamkan api yang berasal dari pesawat yang terbakar. Hal ini dikarenakan pada pesawat yang terbakar itu biasanya akan membawa bahan bakar yang cukup banyak. Sehingga untuk memadamkan api yang mengandung bahan bakar cair tersebut, diperlukan bahan pemadam khusus yang secara efektif dapat memadamkannya. Nomor 6. Gelombang suara. Beberapa tahun lalu, dua mahasiswa engineer dari George Mason University sempat bikin heboh dunia karena penemuan yang mereka dapatkan. Jadi, ide ini katanya bermula setelah melihat banyak kejadian kebakaran. Nah, dibanding suara yang diteriakkan selama musibah itu terbuang sia-sia, dua lelaki tadi berpikir untuk mengubahnya sebagai alat memadamkan api. Hal ini mulai dilakukan uji coba setelah suara dengan frekuensi sebanyak 100 Hz digunakan untuk memadamkan api kecil. Lihat deh, getaran suaranya bisa bikin api jadi tidak mendapatkan oksigen sehingga lebih mudah dipadamkan. Penjelasannya sih gini guys, pada dasarnya suara adalah gelombang tekanan yang bergerak melalui udara. Ketika gelombang suara melewati api, pergerakannya bisa mengganggu aliran udara yang biasanya memberi makan api dengan oksigen. Nah, kalau oksigen dipisahkan dari api, maka apinya itu akan padam deh. Namun, karena penemuan ini masih terbilang baru, dua mahasiswa tadi ke depannya akan bekerja sama bareng regu pemadam kebakaran untuk menelitinya lebih lanjut. Nomor 5. Fire extinguisher ball. Kebanyakan orang suka males punya apar karena ukurannya yang besar dan memakan tempat kalau mau dibawa di kendaraan kalian ya. Nah, karena hal ini, akhirnya ada perusahaan yang membuat fire extinguisher ball sekecil ini loh guys. Jadi bentuknya merupakan bola mini di mana akan langsung aktif setelah 3 detik dilempar ke tempat yang berapi. Nantinya bahan kimia yang dikeluarkan oleh bola itu bisa mematikan pasokan oksigen sehingga apinya pun akan langsung padam. Bahkan kalian nggak perlu pencet tombol apa-apa untuk mengaktifkannya ya guys, karena bahannya bisa langsung mendeteksi sendiri saat ada api di sekitar mereka. Udah gampang dipakai, terus berfungsi banget lagi. Nunggu apa lagi sih guys untuk punya barang ini? Okay, here we go. Does it work? Let's see. Whoa! It's out. Nomor 4. IFAK shotgun. Meskipun namanya shotgun, tapi senjata yang satu ini bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia loh. Soalnya, IFAK shotgun yang merupakan singkatan dari Impulse Fire Extinguishing System ini bukan untuk dipakai mengambil nyawa, melainkan mengeluarkan air biar bisa memadamkan api. Lihat aja nih. Nah, alat ini bekerja dengan cara menembakkan sejumlah besar udara atau gas non-reaktif dengan tekanan tinggi ke arah apinya. Ledakan udara ini berfungsi untuk memecah api dan memisahkan sumber api dari oksigen di sekitarnya yang pada dasarnya menghentikan reaksi pembakaran dan akan memadamkan api, guys. Ya, meskipun kurang berfungsi untuk pemadaman api yang sudah menjalar kemana-mana, tapi tetap berguna kok untuk memadamkan api di satu posisi, guys. Nomor 3. Bridge Hill Car Fire Blanket.
Dengan berbagai faktor, tentunya sebuah mobil bisa mengeluarkan api ya. Entah alasannya gara-gara mesinnya kepanasan, konslet, ataupun emang kurang beruntung. Maka dari itu, teman-teman disarankan untuk punya fire blanket miliknya Bridge Hill ini ya. Soalnya selimut untuk memadamkan api itu dapat dipakai berulang-ulang sampai 30 kali, di mana penggunaannya pun cuma tinggal menyelimuti kendaraannya doang. Bahkan selimutnya itu juga bisa memadamkan api dengan suhu 1300 derajat Celcius loh. Untuk penyimpanannya sendiri, setelah dipakai kalian cuma perlu menunggunya jadi dingin, lalu dilipat dan dimasukkan ke tasnya lagi deh. Bridge Hill Car Fire Blanket ini juga punya ukuran yang cukup besar, biasanya 6x9 meter, sehingga cukup untuk menutupi sebagian besar kendaraan kalian. Selimut ini juga ringan dan mudah dibawa kok, sehingga bisa disimpan di dalam mobil untuk digunakan dalam kendaraan darurat nantinya. Nomor 2. Robot di China. Selama ini, pekerjaan sebagai pemadam kebakaran dibilang paling banyak resikonya karena dapat mengakibatkan kehilangan nyawanya. Tapi untungnya di negara Cina mulai ada sebuah inovasi baru berupa mobil remote control kecil seperti ini. Iya, meskipun ukurannya tidak sebesar truk pemadam kebakaran, namun jangan kalian remehin ya. Soalnya alat tersebut berfungsi untuk memadamkan api yang jangkauannya pun sampai sekitar 10 meter. Jadi tidak perlu takut apabila mereka perlu mendekat ke lokasi demi memadamkan kobaran api yang cukup besar ya guys. Nomor 1. Emi Control Firefighting Robot. Di tiap mobil pemadam kebakaran biasanya emang sudah ada selang yang disiapkan untuk memadamkan api. Tapi dengan robot pemadam kebakaran milik perusahaan bernama Emi Controls ini, regu pemadam kebakaran jadi bisa lebih mudah mengendalikan api yang sudah menjalar kemana-mana. Alasannya karena alat ini dilengkapi dengan cincin nozzle eksternal yang mampu menyemprotkan air menjadi kabut halus. Udah gitu, kabutnya didesain sedemikian rupa biar bisa mengurangi suhu panas dan dapat bergerak 360 derajat dan mampu mengeluarkan air sekitar 300-6.000 liter per menitnya. Bahkan gak cuma situ aja ya teman-teman, robot ini juga dapat digerakkan dengan remote control sehingga akan meminimalisir munculnya korban jiwa. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.